Tiga anak berkumpul di suatu tempat. Kemudian mereka berpencar ke arah yang berbeda dan saling menjauhi tempat berkumpul. Perpindahan posisi ketiga anak tersebut dari posisi semula ke posisi terakhir dapat diilustrasikan seperti berikut. Dari ilustrasi tersebut, dapat dilihat bahwa ketiga anak itu mula-mula berada di suatu tempat yang sama yang kita misalkan di titik O. Selanjutnya, mereka berpencar ke arah yang berbeda dan saling menjauhi tempat berkumpul. Anak pertama sekarang berada di posisi titik P. Anak kedua sekarang berada di posisi titik Q. Dan anak ketiga sekarang berada di posisi titik R. Apabila perubahan posisi ketiga anak dari posisi awal sampai posisi terakhir digambarkan dengan suatu vektor atau garis panah, dapatkah kalian menentukan nilai dari vektor-vektor tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari vektor posisi. Apa yang kalian ketahui tentang vektor posisi? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada permasalahan tadi, kita dapat menggambarkan vektor-vektor yang menyatakan perubahan posisi ketiga anak tersebut dari posisi awal ke posisi terakhir pada koordinat Kartesius sebagai berikut. Kita misalkan titik O sebagai titik pusat koordinat O atau 0,0, sehingga diperoleh titik pangkal semula vektor tersebut adalah titik pusat koordinat O atau 0,0. Vektor yang mempunyai titik pangkal atau titik awal di titik pusat koordinat O atau 0,0 dan mempunyai titik ujung di sebarang titik selain titik pusat koordinat O atau 0,0 disebut dengan vektor posisi. Vektor posisi juga dapat dinyatakan sebagai vektor yang menyatakan posisi suatu titik dan titik sebarang selain titik pusat koordinat O terhadap titik pusat koordinat O. Coba kita amati vektor-vektor yang menyatakan perubahan posisi ketiga anak itu pada koordinat Kartesius tersebut. Vektor posisi dari titik P terhadap pusat koordinat O atau 0,0 merupakan vektor dengan titik pangkalnya di titik pusat koordinat O atau 0,0 dan titik ujung di titik P. Vektor posisi dari titik P terhadap pusat koordinat O atau 0,0 dituliskan dengan notasi vektor OP atau vektor P dan dapat langsung disebut dengan vektor posisi titik P. Begitu juga untuk vektor posisi titik Q dan vektor posisi titik R adalah sebagai berikut. Vektor posisi dari titik Q terhadap pusat koordinat O atau 0,0 yang dituliskan dengan vektor OQ atau vektor Q merupakan vektor dengan titik pangkalnya di titik pusat koordinat O atau 0,0 dan titik ujungnya di titik Q. Vektor posisi dari titik R terhadap pusat koordinat O atau 0,0 yang dituliskan dengan vektor OR atau vektor R merupakan vektor dengan titik pangkalnya di titik pusat koordinat O atau 0,0 dan titik ujungnya di titik R. Selanjutnya, kita juga dapat menyatakan suatu vektor lain yang tidak mempunyai titik pangkal atau titik awal di titik pusat koordinat O atau 0,0 dalam bentuk vektor posisi. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, terdapat vektor AB yang bukan merupakan vektor posisi dan dua vektor posisi, yaitu vektor OA dan vektor OB. Vektor AB adalah vektor yang mempunyai titik pangkal atau titik awal di titik A dan titik ujung di titik B. Sementara, vektor OA adalah vektor posisi titik A dan vektor OB adalah vektor posisi titik B. Masih ingatkah kalian mengenai selisih dua vektor pada pembelajaran sebelumnya? Misalnya, diberikan vektor A dan vektor B. Selisih antara vektor A dan vektor B dapat ditentukan dengan meletakkan titik pangkal atau awal vektor A dan titik pangkal atau awal vektor B secara berimpitan. Hasil pengurangannya atau selisihnya, yaitu vektor A dikurangi vektor B,
merupakan vektor yang mempunyai titik pangkal vektor B dan titik ujung vektor A. Selisih tersebut digambarkan secara geometri oleh garis berwarna kuning. Kita misalkan, vektor A sama dengan vektor AB, yaitu vektor dengan titik pangkal A dan titik ujung B, serta vektor B sama dengan vektor AC, yaitu vektor dengan titik pangkal A dan titik ujung C. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor CB, yaitu vektor dengan titik pangkal C dan titik ujung B. Dengan demikian, persamaan tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Vektor AB dikurangi vektor AC sama dengan vektor CB. Ekivalen dengan vektor CB sama dengan vektor AB dikurangi vektor AC. Apabila kita cermati pada persamaan vektor CB sama dengan vektor AB dikurangi vektor AC, vektor CB merupakan vektor bertitik pangkal C dan bertitik ujung B. Selain itu, titik C merupakan titik ujung dari vektor AC dan titik B merupakan titik ujung dari vektor AB. Dengan menggunakan metode segitiga untuk pengurangan dua vektor tersebut, vektor AB dapat dinyatakan sebagai selisih antara vektor posisi OA dan vektor posisi OB dengan persamaan sebagai berikut. Vektor AB sama dengan vektor posisi OB dikurangi vektor posisi OA. Apabila kita cermati pada persamaan vektor AB sama dengan vektor posisi OB dikurangi vektor posisi OA, vektor AB merupakan vektor bertitik pangkal A dan bertitik ujung B. Sedangkan titik A sebagai titik ujung dari vektor OA dan titik B sebagai titik ujung dari vektor OB. Vektor OA merupakan vektor posisi terhadap titik A dengan titik A sebagai titik pangkal vektor AB. Sementara itu, vektor OB merupakan vektor posisi terhadap titik B dengan titik B sebagai titik ujung vektor AB. Dengan demikian, secara umum, suatu vektor AB dapat dinyatakan sebagai selisih antara dua vektor posisi, yaitu vektor OB sebagai vektor posisi terhadap titik ujung vektor AB, dan vektor OA sebagai vektor posisi terhadap titik pangkal vektor AB. Untuk memperjelas pemahaman mengenai suatu vektor yang bukan vektor posisi, dapat dinyatakan sebagai selisih antara dua vektor posisi. Akan diberikan contoh dari tiap-tiap vektor posisi pada R2 dan R3 sebagai berikut. Namun, sebelum membahas contoh, kita perhatikan kembali gambar di awal pembelajaran ini sebagai berikut. Pada gambar tersebut, vektor posisi titik P, Q, dan R berada pada koordinat Kartesius. Artinya, ketiga vektor posisi titik tersebut berada pada R2. Dengan demikian, kita dapat membahas lebih lanjut mengenai vektor posisi titik pada R2 terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pembahasan vektor posisi titik pada R3. Vektor posisi titik pada R2. Secara umum, apabila diketahui koordinat titik P adalah X, Y, atau dapat dituliskan langsung sebagai PXY, akan diperoleh vektor posisi titik P sebagai berikut. Vektor OP sama dengan koordinat titik P, yaitu X dan Y, atau dapat dituliskan sebagai vektor P kecil sama dengan X dan Y. Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa titik P mempunyai koordinat 6,7 atau dapat langsung dituliskan sebagai P6,7. Dengan demikian, vektor posisi dari titik P adalah sebagai berikut. Vektor OP sama dengan koordinat titik P, yaitu 6 dan 7, atau dapat dituliskan sebagai vektor P kecil sama dengan 6 dan 7. Begitu juga, vektor posisi titik Q dan vektor posisi titik R dapat dituliskan sebagai berikut.
Vektor posisi titik Q adalah vektor OQ sama dengan negatif 6 dan 4, atau dapat dituliskan sebagai vektor Q kecil sama dengan negatif 6 dan 4. Hal itu disebabkan koordinat titik Q ialah negatif 6,4. Vektor posisi titik R adalah vektor OR sama dengan negatif 4 dan negatif 3, atau dapat dituliskan sebagai vektor R kecil sama dengan negatif 4 dan negatif 3. Hal itu disebabkan koordinat titik R ialah negatif 4, negatif 3. Dengan demikian, permasalahan pada awal pembelajaran ini tentang nilai vektor perpindahan posisi ketiga anak dapat diselesaikan sebagai berikut. Perubahan posisi anak pertama adalah vektor posisi titik P, yaitu vektor OP sama dengan 67 atau vektor P kecil sama dengan 6,7. Perubahan posisi anak kedua adalah vektor posisi titik Q, yaitu vektor OQ sama dengan negatif 6,4 atau vektor Q sama dengan negatif 6,4. Perubahan posisi anak ketiga adalah vektor posisi titik R, yaitu vektor OR sama dengan negatif 4, negatif 3, atau vektor R kecil sama dengan negatif 4, negatif 3. Untuk lebih memahami suatu vektor bukan vektor posisi, dapat dinyatakan sebagai selisih antara dua vektor posisi. Mari kita simak contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Diketahui, koordinat titik A 1,3 dan titik B negatif 2,4, tentukan vektor AB. Vektor AB dapat ditentukan dengan menggunakan selisih antara dua vektor posisi, yaitu vektor posisi titik A dan vektor posisi titik B. Berdasarkan rumus di awal, vektor AB dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor AB sama dengan vektor posisi OB dikurangi vektor posisi OA, yang selanjutnya kita tuliskan sebagai persamaan 1. Karena koordinat titik A adalah 1,3, diperoleh vektor posisi titik A sebagai berikut. Vektor OA sama dengan koordinat titik A, yaitu 1 dan 3, yang selanjutnya kita tuliskan sebagai persamaan 2. Karena koordinat titik B adalah negatif 2,4, diperoleh vektor posisi titik B sebagai berikut. Vektor OB sama dengan koordinat titik B, yaitu negatif 2 dan 4, yang selanjutnya kita tuliskan sebagai persamaan 3. Selanjutnya, substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Vektor AB sama dengan vektor posisi OB dikurangi vektor posisi OA, sama dengan vektor negatif 2 dan 4 dikurangi vektor 1 dan 3. Lakukan pengurangan pada tiap-tiap anggota vektor sehingga diperoleh vektor negatif 3 dan 1. Jadi, diperoleh vektor AB sama dengan vektor negatif 3 dan 1. Vektor posisi titik pada R3. Pada bidang R3, vektor posisi didefinisikan sebagai vektor yang mempunyai titik pangkal di titik pusat koordinat O atau 0,0,0 dan titik ujung di sebarang titik selain titik pusat koordinat O 0,0,0. Apabila diketahui koordinat titik P adalah X, Y, Z, atau dapat dituliskan secara langsung sebagai P, X, Y, Z, diperoleh vektor posisi titik P sebagai berikut. Vektor OP sama dengan koordinat titik P, yaitu X, Y, dan Z, atau dapat dituliskan sebagai vektor P kecil sama dengan X, Y, dan Z. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut,
dapat dilihat bahwa titik A pada R3 mempunyai koordinat 1,6,0 atau dapat langsung dituliskan sebagai A 1,6,0. Sehingga vektor posisi dari titik A adalah sebagai berikut. Vektor OA sama dengan koordinat titik A, yaitu 1, 6, dan 0, atau dapat dituliskan sebagai vektor A kecil sama dengan 1, 6, dan 0. Begitu juga untuk vektor posisi titik B dan titik C adalah sebagai berikut. Vektor posisi titik B adalah vektor OB sama dengan negatif 2, 5, dan 4, atau dapat dituliskan sebagai vektor B kecil sama dengan negatif 2, 5, dan 4. Hal itu disebabkan koordinat titik B adalah negatif 2,5,4. Vektor posisi titik C adalah vektor OC sama dengan 2, negatif 5, dan 3, atau dapat dituliskan sebagai vektor C kecil sama dengan 2, negatif 5, dan 3. Hal itu disebabkan koordinat titik C adalah 2, negatif 5,3. Untuk memahami vektor bukan vektor posisi, dapat dinyatakan sebagai selisih antara dua vektor posisi pada R3. Mari kita simak contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Diketahui, koordinat titik M 2, negatif 1,3 dan titik N negatif 3,5,4. Tentukan vektor Mn. Vektor Mn dapat ditentukan dengan menggunakan selisih antara dua vektor posisi, yaitu vektor posisi titik M dan vektor posisi titik N. Berdasarkan rumus di awal, vektor Mn sama dengan vektor posisi On dikurangi vektor posisi Om, yang selanjutnya kita tuliskan sebagai persamaan 1. Karena koordinat titik M adalah 2, negatif 1,3, diperoleh vektor posisi titik M sebagai berikut. Vektor OM sama dengan koordinat titik M, yaitu 2, negatif 1, dan 3, yang selanjutnya kita tuliskan sebagai persamaan 2. Karena koordinat titik N adalah negatif 3,5,4, diperoleh vektor posisi titik N sebagai berikut. Vektor ON sama dengan koordinat titik N, yaitu negatif 3, 5, dan 4, yang selanjutnya kita tuliskan sebagai persamaan 3. Selanjutnya, substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Vektor Mn sama dengan vektor posisi On dikurangi vektor posisi Om. Sama dengan vektor negatif 3, 5, dan 4 dikurangi vektor 2, negatif 1, dan 3. Lakukan pengurangan pada tiap-tiap anggota vektor, sehingga diperoleh vektor negatif 5, 6, dan 1. Jadi, diperoleh vektor Mn sama dengan vektor negatif 5, 6, dan 1. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, vektor posisi adalah vektor dengan titik pangkalnya di titik pusat koordinat O atau 0,0 dan mempunyai titik ujung di sebarang titik selain titik pusat koordinat O atau 0,0. Kedua, vektor posisi merupakan vektor yang menyatakan posisi suatu titik dan titik sebarang selain titik pusat koordinat terhadap titik pusat koordinat O atau 0,0. Ketiga, suatu vektor yang bukan vektor posisi dapat dinyatakan sebagai selisih antara dua vektor posisi yang memuat titik pangkal dan titik ujungnya, yaitu vektor posisi titik ujung dikurangi vektor posisi titik pangkal.
Keempat, vektor posisi titik pada R2 untuk titik sebarang titik P, X, Y adalah sebagai berikut. Kelima, vektor posisi titik pada R3 untuk titik sebarang titik P, X, Y, Z adalah sebagai berikut.